A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Ayat berikut. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur wa liwalidayhi ilayya al-masir. Ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi'Allah. Inna Allaha latifun khabir. Lanjut. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wa la tusahhir khaddaka linnasi wamshi fil ardi sara'a. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsihi masjidika waghdud min sawtika inna ankaral aswati sawtul hamir. Shadaqallahul azim. Sebelum berakhir kita doa bersama atau kita mendoakan putra dari Mas Miftah sekalian
Maka sedikit saya terangkan kaitannya dengan ayat yang kita baca tentang pendidikan anak. Jadi saya ambil saja yang ayat 13. Wa idh qala Luqman, ada yang baca, ada terjemahannya? Terjemahan ayat 13, Luqman ayat 13. Kalau dibaca terjemahan. Dan apabila Luqman 13 ya, tolong. Ingatlah ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah sendiri dengan persekutuan Allah adalah benar-benar kezaliman. Jadi sambungan ayat itu dulu kita bicarakan seperlunya. Luqman memberikan wasiat kepada putranya, tentu ini pelajaran buat kita. Memberi nasihat kepada anaknya, jangan sekali-kali musyrik, syirik, menyekutukan Allah. Artinya menganggap bahwa Allah itu ada lainnya. Kalau di kalangan kita kadang-kadang tidak terasa, ini setelah bulan besar atau Dzulhijjah, kemudian bulan apa? Haram atau Sofa apa Suro. Nah, ini kadang-kadang orang-orang yang menemui bulan Suro ini terus mengeluh-elukan, padahal ya paicisan ya kudunan. Napa? Kungkum. Itu Suharto. Tujuan mereka itu tidak lain tidak bukan, pasti ada sesuatu yang menyimpang menurut tuntunan. Kungkum ben panjang umur, kungkum ben sehat, ben murah rezeki, dodolane ben laris, ben cepat jatuh keramane. Lho kabeh kuwi kan nyuwuni karo Allah mesti. Padahal kungkum ki entuke apa? Medhok. Kungkum tujuannya itu yang membahayakan. Nah itulah syirik. Nah terus subnya ada sing percaya roaki laku bareng nanti dalalah sing sebelah kesenggol hundet sing ora nganggo apik. Sing nganggo apik komentar foto aku nganggo apik. Jadi aku ora cilaka. Nah itu termasuk anggapan yang membahayakan. Sing rada sulaya meneh tekek muni iki lho. Sugih apa mlarat ya mending nek bejo cilaka. Tekek bejo, tekek cilaka. Arep ngaji iki diitung mangkat apa ora. Tekek mangkat, tekek ora, tekek mangkat. Mumunine kan telu. Njur toto-toto mangkat. Agek siap-siap arep melangkah kaki iki tekek muni meneh. Begitu dihitung, tekek mangkat, tekek ora, tekek mangkat, tekek ora. Ngono ki muni-muni dhewe. Jadi biasa kayak nonton kon mangkat. Saiki tok elik sing elik biasa. Kok tekek muni sak arepe tekek. Nah, kuwi termasuk anggapan yang membahayakan dalam akidah. Jadi hati-hati. Semua kita sudah meyakini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Ya salatku, ibadahku, urip matiku wis pokoke kabeh diserahke. Sing diarani tawakal. Ayat berikut. Wasainal insan bi dengan sekali terus apa? Dan kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dan yang bertambah-tambah dan menyampainya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembali. Ayat yang penjenengan baca matur nuwun itu memberikan wasiat agar supaya kita sebagai anak, termasuk Luqman mewasiatkan kepada anaknya, dan tentu ini berlaku untuk umum agar supaya kita bersyukur kepada Allah dan terima kasih kepada
kedua orang tua dengan cara hati. Karena orang tua mengandungnya itu Masya Allah. Istilahnya wahnan ngalawahni itu ya bahasa kula panjenengan mbah-mbah ni rekoso. Rekoso ni rekoso. Hingga anak ini ibu-ibu niku sing mantuk-mantuk malah bapak-bapak sama ibu. Nggih, wahnan ala wahnin rekasane rekoso. Nggih, turu miring ora iso nganan, ora iso ngiri, ora iso sadami apa meneh mengko ini sedikit kemudian menurut kaya istilahnya ayunan juntak jangkit kan. Tapi kan itu hukum alam. Artinya apa? Ya memang seperti itu. Nah, kesedihan penderitaan seorang ibu itu kalau bahasa anak punya hutang tidak akan terbayar seumur hidup dengan apapun. Tapi kadang-kadang anak sak kepenake bantah wong tua dan malah lebih ngeri lagi gara-gara cinta dengan lelaki ternyata ayahnya ini melarang nanti sekolah ora disangoni. Jadi anak perempuannya yang disayang itu ora disangoni, dilarang untuk bercinta karena baru SMA kelas 1. Akhirnya sepakat dengan pacarnya untuk membunuh ayahnya. Dalangnya anaknya perempuan sendiri. Masya Allah, itu jadi kencan di satu kamarnya ayah, kuncinya saya nyekeli anak perempuannya. Kencan lewat HP, mengko ning kamar jam yakmene, siap no peso dan seterusnya. Akhirnya dibeleh ayahnya ini. Masya Allah, wah itu dosanya tumpuk-tumpuk. Termasuk juga di Sulawesi itu anak yang kena diabetes kan ya mangannya diatur kalau ibunya berdasarkan perintah dokter. Ngono ki anak iki salah paham dikira ibu ini jahat. Mangan kok diatur. Lah hanya gara-gara itu jam 12 bengi ibunya yang bekerja sehari-hari hanya sebagai pembantu rumah tangga. Jam 12 bengi ngono ki geber tipis ibuke. Diindik karo anak sing diabetes mau. Diindik saka mburi golek ke alu. Alu itu gantan untuk numbuk padi, pentung ke ning sirahe. Langsung gledak. Ora trimo. Wis gledak iki tumpake nggon kayu bakar terus disumet ngisor. Masya Allah kuwi waras lho niku mboten gila lho. Masya Allah, kula ngerti langsung niku lewat acara televisi. Lah tekan kono ki nopo penting iki. Pakai acara televisi ngeri. Iku maka apa meneh nganti kaya ngono bantah termasuk durhaka, dosa yang besar itu durhaka, menyembah berhala, saksi palsu, itu antara lain al-kabair, dosa yang besar. Ayat itu tentang kaitannya patuh kepada kedua orang tua dan supaya disapih saat usia 2 tahun. Kadang-kadang orang sabar wong tuane. Orang ada 6 tahun makan menang. Ya monggo dihai. Monggo ayat berikutnya. Wa in jahadaka. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Begitu, memerintahkan urusan syirik harus ditolak. Orang tua tadi ada kata-kata dipatuhi. Dipatuhi tentang apa dulu? Kalau tentang syirik, nyembah patung, nyembah berhala, dibantah tapi dengan cara yang baik. Orang jur malang kerik, bantah atau ditolak dengan cara yang baik. Adapun urusan dunia harus ditaati. Saya pernah memberikan les-lesan pengajian itu satu rumah itu agamanya 5. Kamu kok 5 iso istimewa. Yang putri menikah Konghucu,
Kemudian ayah, ibu, ayah Kristen, ibunya Katolik, anaknya itu 5, yang tengah putri. Yang putri ini yang ayahnya Buddha, ayah Buddha, ibu Katolik, anak yang tengah ini Kristen, terus anak laki-laki yang 4 ini Islam. Yang Malaysia yang 4 ini Cina. Ngaji Al-Quran, wah tekunnya bukan main. Singkat ceritanya, neneknya meninggal, Konghucu. Pas saat meninggal dunia, jadwal pengajian saya, jadwal les, saya komentar, ini ngaji enggak ini? Singkatnya gitu, soalnya tengah lagi opo itu pon. Nah, si cucu yang lagi 4 itu mengatakan ngaji, Pak, tetap ngaji. Waduh, yuk jasman. Dan aku ya semanut-manut di kamar baik ngaji. Setelah itu dia komentar begini, Pak, besok saya ngantar enggak? Bisa ngantar. Tapi kaitannya dengan urusan ibadah sendiri-sendiri. Nah, setelah itu saya mengatakan ini kan satu rumah bisa agamanya macam-macam. Gimana ceritanya? Satu ketika makan bersama, Pak, ayah saya mengatakan begini, kita ini bukan Cina, bukan Kristen, bukan Katolik soal agama, tapi kita ini Pancasila. Kita Pancasila. Adapun beda-beda agama silakan. Tapi saya pesan, kata ayah, sungguh-sungguhlah. Bila perlu, mengundang guru ngaji, mengundang guru istilahnya, baik yang Kristen atau yang lainnya. Kemudian yang Islam itu memang cenderung ingin pinter ngaji. Dan yang saya salut, saya membawa atau menggunakan metode qiraat. Dengan sampun paham saja ini. 10 jilid. Begitu saya ajari jilid pertama sekarang, ini ternyata saya ngelesi hari yang kedua, ini 4 orang ini sudah khatam jilid 2. Saya sudah 2, Pak. Belum saya ajari. Nah, terus saya datang yang kedua tetap jilid 2. Saya ajarkan, ya lancar. Begitu jilid 2, besok saya ngelesi berikutnya, dia sudah mengatakan, saya sudah jilid 3. Begitu seterusnya. Jadi orang Cina itu memang Masya Allah, kalau dekarep itu semangatnya rakaran, salah satu cirinya itu. Bahkan sambil jualan bakso, dia mengatakan kalau ada resep, Pak, siapa yang mau membeli resep membuat bakso yang enak, saya mau bayar berapapun. Itu salah satu yang tekun. Nah, bicara tadi kaitan beda agama, silakan, kami Buddha, ayahnya mengatakan gitu. Ibu terus anak kita beda, termasuk itu tadi. Jadi soal urusan dunia kita mesti harus akur, rukun. Jangankan itu satu keluarga, beda keluarga, teman, sanak, famili, tetangga, kita harus rukun. Urusan dunia. Tapi kalau urusan agama kita komitmen, lakum dinukum, termasuk mendidik anak. Jadi orang tua memerintahkan menyembah patung atau ojo sholat dan seterusnya, ya tolaklah dengan cara yang baik. Tapi urusan dunia harus ditaati. Baik, supaya tidak ngelantur ayat berikutnya. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Maha Halus, Maha Teliti. Jadi intinya ayat ini menerangkan bahwa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan sekecil apapun Allah Maha tahu. Latif, lembut artinya, tapi lembut itu pengertiannya adalah sesuatu yang kecil Allah Maha tahu. Jadi apalagi yang besar, maka dikatakan faman ya'mal mithqala dzarrah. Dzarrah itu arti yang sebenarnya biji sawi, kecil. Kalau sinonim atau kata lainnya ya atom, molekul cilik banget. Sesuatu amalan baik sekecil itu dinilai oleh Allah, ditampakkan ya roh, ya rohu. Begitu juga amal yang jelek, apa meneh kok amal apik akeh, amal jelek yang banyak wis saya.
Nah, tapi yang hadir ini termasuk yang bicara ini bukan malaikat, bukan bidadari. Sok salah, khilaf, keliru. Kalau nanti sebutan ditampakkan sebelum innalillah belum tobat, nah itu nanti akan mendapat balasan. Tapi kalau sudah tobat, mohon ampun kepada Allah, istighfar, merasa kapok, berjanji tidak akan mengulang, ninggalkan sholat misalnya, diampuni. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Amal baik juga hilang apabila orang itu senang pamer ria. Maaf ya, aku ki anggap terus mau bengi aku tahajud terus yang takut dia so pamer hilang ibadah apa alat tahajud itu contoh ayat itu. Wahai anakku, laksanakan sholat dan yang mereka dari yang musafir bersabdalah terhadap apa yang mereka sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Di sini menerangkan perintah sholat dan amar ma'ruf nahi munkar, ngajak kebaikan, melarang kejelekan. Tapi utamanya yang sholat. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agung agama. Bahkan di dalam hadis lain menyebutkan aural Islam wa qawaiduddin salat. Kokohnya Islam seseorang terdiri dari 3. Wa man taraka wahidun minhunna fa huwa kafir. Siapa sing ninggalke salah satu di antara 3 ini, Rasul mengklaim sebagai orang kafir. Apa 3 itu? 1. Syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah. Yang kedua, sholatul maktubah, sholat wajib. Yang ketiga, saumu Ramadan. Yang hadir barangkali bertanya, Pak, lah zakat, lah haji, loro-loro ini nek mampu. Nah orang mampu tidak ada kewajiban, seumur hidup gugur kewajiban. Tapi nek telu ini syahadat, sholat, poso, mampu kabeh syahadat masyhadu la ilaha illallah Islam. Sholat apa sing angel? Pokoke sing penting ngadeg. Tapi dengan cara belajar. Orang jur ngadeg tok kancane ambruk melu ambruk ya. Ya ngono ki nek sinau. Begitu juga puasa itu gampang kabeh lah. Ibarat 3 ini nek tak umpamake pakaian syahadat ki pecis. Salat ki klambi. Klambi ku anyar iki. Seperti ini. Kemudian yang puasa bawahan. Lah wong kok syahadat nek nang KUA kae yo salat nggo klambi tapi ora poso berarti kan ora ngagungi salat. Sempriwi. Begitu juga syahadat. Kemudian poso ning ora klamben bedidi. Apa meneh mung syahadat tok, ora salat, ora poso. Wah, sili wong ngarani lewat resik, wah stres anyar. Ayo begitu wong lewat nganggo pecis sebagai pelengkap, kelamben, nisoran, oh ya normal. Begitu, tapi saya mengatakan tidak mengatakan bahwa sing ora salat iki kentir ngono iki. Artinya nek cara wong aku pakaian ya ora lengkap. Jadi Rasul malah mengatakan lebih ngeri lagi. Fa huwa kafir, kafir ninggalke salah siji. Syahadat, salat, poso. Salah siji tinggalke kafir, kafir di neraka. Maka di sini perintahnya agar kita salat, anak-anak diperintahkan untuk salat sedini mungkin. Lebih-lebih mendidik anak kecil bagaikan pohon yang bengkong. Gawe jati cilik, bengkong. Iki kok carane dienggo kusen. Ngono ki dibenerke sih enak. Gampang mbok cilik kok. Kok diluruske karo apa jenengane pring apa-apa pertumbuhane lurus. Lah nek wis gedhe sangkut gandang. Didik bocah sang. Waktu kecil tungis lentik wedi. Ora tak paling nom nek ora sinau, ora salat, ora tak paling sangu. Wedi leper to. Tapi nek didik bocah wis kadung gedhe, padha karo wit iki mau. Wit jati bengkong cilik dinengke wae. Wis sok wis gedhe njaluk tolong masak RT. Kebruan. Didik bocah komentar wis ben ora wis posting nek tak sawisi HP. Tak sawisi kebutuhan apa-apa. Sholat karep ora karep. Golek gedhe kan. Anak kecil diperintahke tenang. Sholat
komentar apa? Menteleng plus komentar meneh. Lha wong Gusti Allah tenang kok Bapak gitu. Jawaban kan cukup. Malah nek perlu Bapak dipertelengi mengerikan. Itu yang namanya mendidik waktu kecil dan besar atau dewasa, begitu bedanya kira-kira. Ayat berikut, wala tusair khaddaka. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan. Ya, jadi di sini menerangkan tentang jangan sombong. Mesti sombong ke apa tuh? Maaf yang hadir, termasuk menjadi anak. Hakikatnya kita itu kalau jalan, maaf sekali, kita itu WC jalan. Nah kok WC? Dari dalam perut kita kotoran di sini. Lubangnya juga lubang yang mengeluarkan kotoran. 7 lubang. Coba kita bikin semuanya punya. Mata, pagi hari bangun tidur, logo, pemenang pas gini. Iki aku ngomong ini mumpung senek rumah. Berapa yang kedua, 2 lagi hidup. Butuh pemenang pas pilek. Belum lagi yang mulut, apalagi pas batuk. Waduh, dahaknya berarti 5. Apa? Mata 2, hidung 2, mulut 1, 2 lagi di telinga. 7, 9 semuanya, sing 2 golek itu mengeluarkan kotoran semua, dirinya sendiri jijik, apalagi orang lain. Masya Allah, kok sombong? Ini sombongnya apa? Rupa, umur sudah tahu 50 wis. Ibu-ibu wedak sirakan. Kira-kira umur 50 tahun, dak 5 orang ngobrol wis alhamdulillah. Tapi kadang-kadang orang ngobrol yang tes waduh. Artinya apa? Orang-orang yang sudah usia itu hakikatnya sudah maaf kategorinya sudah jelek dibandingkan usia pas-pasan. Usia bahasanya 15 munggah sampai 20 wes kocok pengilon ke serah barbar mocok terus ya karena masih beda. Tapi usia seperti kita wes megah masih dibangga ke apa? Wong kulitnya keriput, diwedaki ya dogogrok. Asal ana gunane. Bapak termasuk sing ngomong ngilo maca pengilon ki aku nek orang bunek ki pecis kok. Ini kadang pikun. Bacaan kok diambil kan kok Pak, sorry kan. Sekedap tak matur si pecis iki. Lah niku dienggo niku alah. Pecis dienggo ikon. Dalam itu ora perlu disombongke. Rupa, kekuatan, apa meneh kekayaan, kedudukan. Titel barang kuwi ya sak renteng isih urip. Tapi ora sing abadi kuwi ilang kabeh. Almarhum atau almarhum wis bar. Ngono kok disombongke, padahal sombong milik Allah bukan milik. Ya, terakhir. Dan sederhanakanlah dengan berjalan, dan lunakanlah suara. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Iya, terus ini ayat-ayat yang penjenengan baca terjemahannya. Singkatnya 1, jangan musyrik. Yang kedua, terima kasihlah kepada Allah dengan banyak bersyukur. Yang kedua, terima kasih kepada kedua orang tua dengan cara patuh. Berbicara jangan lebih keras dari orang tua. Jawab panggilan jangan. Ora kudu basa. Basa karo ora tergantung wong tua diajari ora. Tapi jangan lebih tinggi volumenya. Yang ketiga, jaga sholat. Yang keempat, jangan sombong. Itu kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, tuntunan mendidik anak ini kalau dijabarkan banyak sekali kaitannya dengan wasiat Luqman kepada putranya yang agar supaya kita laksanakan, yang sekaligus juga khusus buat Mas Miftah yang kebetulan berbahagia sekali hari ini memberikan dan melahirkan kebahagiaannya dengan menghadirkan panjenengan untuk mohon doanya kaitan dengan kebahagiaan
yang untuk dilaksanakan akikoh. Akikoh itu termasuk tuntunan jian al-waladu murtahinun bil akikoh. Anak itu tergadai dengan akikoh. Kalau putri itu disunahkan menyembelih kambing 1, kalau putra 2. Kira-kira untuk bacaan ini kalau kambing ini ya di titik suci ya tapi yang pasti itulah sebelum lupa kewajiban orang tua di samping tadi Lukman itu 1 memberi nama yang baik. Miladia asma nasita aku ratakan terjemahan ya asma apik kan ono meneh nang jenenge asal gara-gara merojoli ana nggon becak iki jenenge Subrojo. Sampai sakit ya bocah iki. Subrojo. Jenengan apik bilang-bilang nggon Al-Qur'an yo ono, nggon apa jenengane bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Kawi ono. Kok jeneng kok ngono gara-gara kena Subrojo nang nggon becak. Malah kadang-kadang nganggo peristiwa. Jenengane dijenengke karena lahir dina Jumat dijenengke Jumat Wage iki Juge. Jumat Wage dina 3 November. Kuwi aku rada mikir ngene undang so. Apa Juge? Dina kuwi kan hari dan tanggal. Malah diawali dengan apa sebutan Zaidan. Zaidan itu tambahan sebab putranya nomor 4. Dan tambahan Zaidan itu undang-undangannya so. Zaid, apa itu? Wih, dongnya cukup penonggon akte kelahiran apa ditulis dengan tembok menurut. Ini mana dengan Al-Quran dan buku nama-nama anak yang baik. Tiru saja itu terjemahannya. Ya minimal syukri menurut ya. Saya bersyukur, orang duit-duit dia bersyukur. Kesandung ya bersyukur aja ini syukur. Tapi ya jangan persis Al-Quran ngawur. Kok kayak jenenge putri, lahir putri jenenge Siti Jahanam. Apa lho? Jelas. Takon. Satu memberi nama, yang kedua memberi ilmu agama, ilmumu. Ben ora dadi wong fanatik, ben ora dadi wong kebablasan. Termasuk maaf ini yang salah juga. Orang yang korupsi itu jangan dibilang orang bodoh. Pinter, berdasi, titelnya akeh. Mereka berani korupsi karena apa? Krisis iman, krisis agama, gampangnya. Wani, mumpung orang nongkrong paling muni. Padahal kanan kiri Allah memberi nama yang baik, memberi ilmu, yang ketiga memberi nafkah yang halal. Ini pasti sesuap makanan seteguk air masuk ke kerongkongan haram 40 hari doa dan sholat tidak diterima. Nek kuwi diparingke ning anak kandhani menteleng kira-kira. Seneng bantah termasuk kula jenengan kagem putra wayah kandhanane angel monggo diteliti menawa sing tak wenehke kanggo maem iki ora sekedar haram, subhat menurut haram. Subhat ki ragu, halal dimakan jadinya haram. Panjenengan bar magrib tekan isya, aku wis kentut puru. Nek tetep ragu, berarti padha karo batal. Aja salat isya batal. Lah supaya ora ragu piye? Wudu. Anggere wudu kan ora mungkin ragu. Itu salah satu cara bahwa sesuatu yang ragu itu jatuh ke yang batal, kalau itu yang membatalkan. Makanan jatuh ke haram, ragu. Diberi ilmu, nama, diberi ilmu, diberi nafkah yang halal, yang terakhir diberi contoh takwat. Karena yang masjid salah, lah bapak, wis bapak gampang. Wis semono iki padahal bapak mirsani bal lho itu. Bocah iki mbok tekan masjid ora. Ternyata balik ke masjid, bocah komentar, Pak, 21 loh Pak. Loh, Bapak ngerti? Aku nonton begini. Agak jelas ya salah. Gara-gara Bapak orang nyontonin yang masjid. Mula anak itu suka nonton. Oke, makaten, monggo para rawuh kita akhiri
dengan doa mohon kepada Allah, sekaligus kita berharap mudah-mudahan putra Mas Miftah Jauhari beserta istri Anissa Suci Ernayanti menjadi putri yang salihah yang berguna bagi nusa bangsa agama, membawa nama harum orang tua. Tapi ini nanti tidak ada potong rambut, tidak pakai sholawatan, nanti di rumah saja di sana. Di sini hanya mohon doanya yang diawali dengan Al-Quran tadi. Kalau bahasa Jawa disebutkan moga-moga menjadi anak yang menjerumi kultur. Itu ungkapan orang tua dulu membuat nama harum orang tua dan keluarga serta lingkungannya. Itu yang diharapkan. Maka mohon doanya dengan cukup mengamini saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdaz zakirin, hamdaz syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbal alamin. Hamdan yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا ورضا قبل موتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا. هون علينا في سكرة موتنا ونجاة من النار وعافية العزة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربينا صغارا. اللهم ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم تقبل تسمية هذا الغلام. اللهم تقبل تسمية هذا الغلام. اللهم تقبل تسمية هذا الغلام. Ya Allah, terimalah resepsi selamatan bayi Miladia Asma Nasita. Terimalah ya Allah. Allahumma taqabbal du'ana ya Allah. Terimalah doa kami di hadza ghulam aw hadhihi bint Miladia Asma Nasita bin Miftah Jauhari dan Anissa Suci Ernawati. Allahumma ja'alha bintan solihatan. Ya Allah, jadikanlah dia anak perempuan yang solihah, alimah, yang alim, muti'atan, yang taat lillahi wa li rasulih, kepada Allah dan kepada Rasulnya, wa muti'an li abawaihi, dan taat kepada kedua orang tuanya. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma tawil umruha, ya Allah, panjangkanlah usianya fi sihatin wa afiatin, dalam keadaan sihat wal afiyah. Wazid ilmaha, dan tambahlah ilmunya. Wa wasi' rizqaha, dan luaskanlah rezekinya. Wa hasin adabaha, dan baikkanlah adab budi pekertinya. Wa khuluqahu, dan akhlaknya. Birahmatika ya Arhamar Rahimin, dengan kasih sayang ya Allah. Wahai Allah, zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum Al-Fatihah seperti biasa kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita yang hadir bersama keluarga kita, termasuk juga keluarga besar Mas Miftah Jauhari bersama ibu dan putri tersayang Miladia Asma Nasita, diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan murah rezeki, kabul apa yang kita minta, diberikan hidup yang bahagia,
diberikan hidup yang istiqomah akhirnya husnul khatimah, keluarga yang tenteram, damai, bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu keturunan yang saleh. Bila keluarga kita ada yang sedang sakit, moga-moga segera disembuhkan ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngomong-ngomong putranya Mas Miftah putri, yang dua putri, yang ketiga, tiga-tiganya putri. Mas Miftah ganteng sih. Nggih, terus ya. Nggih. Terus disyukuri saja aku putri. Dia bikin salah. Anugerah. Kawono tonggoku sing melahirkan anak yang